Ya, pemirsa, ibu kota Jakarta masuk sebagai kota dengan kualitas udara terburuk saat ini di dunia. Bahkan hal ini memicu sejumlah penyakit di masyarakat. Lalu sebenarnya apa penyebab dan seperti apa nanti solusinya? Semuanya akan kita bahas saat ini bersama dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom, yaitu Mustaqim Dahlan selaku aktivis lingkungan hidup dan Pantas Nainggolan selaku anggota DPRD DKI. Halo, apa kabar Pak Mustaqim, Pak Pantas? Ya, kabar baik. Baik, ya saya ke Pak Mustaqim terlebih dahulu. Ya Pak Mustaqim, kita kalau melihat kondisi saat ini tentang kualitas udara di Jakarta, sebenarnya kondisi seperti ini sudah terjadi cukup lama bisa dikatakan. Dan sempat juga DKI Jakarta itu masuk menjadi posisi pertama dengan kualitas udara yang paling buruk di dunia. Tanggapan Anda sebagai aktivis lingkungan hidup seperti apa? Ya, baik, saya ke Pak Pantas terlebih dahulu ya. Pak Pantas, mungkin bisa Ya, ditanggapi seperti apa Pak dengan kondisi saat ini? ya, kondisi udara buruk ini mungkin pengulangan-pengulangan dari beberapa tahun yang lalu ya. Mhm. Artinya langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah DKI maupun pemerintah nasional ya belum begitu signifikan dalam mengurangi polusi udara. Nah, ini saya pikir yang perlu mendapat perhatian khusus. Kita berangkat dari kenyataan yang ada, bagaimana kita memperbaikinya. Gitu. Mhm. Ya, Pak Pantas Jadi sendiri melihat seperti apa kontribusi dari pemerintah sendiri untuk mengatasi kondisi kualitas udara terburuk di Jakarta. Karena kalau kita melihat lagi, salah satu penyebabnya adalah kemacetan. Bahkan hingga saat ini pun kemacetan masih belum ada jawaban pasti untuk mengurainya. ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya sebenarnya sudah mengarah ke sana, tapi memang benar belum begitu signifikan memberikan dampak mengurai kemacetan itu. Dan ya saya tahu persis sebagai penyumbang terbesar lalu lintas menjadi salah satu perhatian yang perlu dilakukan. Mhm. Menggeser masyarakat dari moda transportasi privat ke transportasi publik kayaknya belum begitu berhasil. Nah, maka hal ini perlu ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Nah, termasuk juga saya tahu persis sekarang Gubernur baru saja menyampaikan raperda pengendalian moda transportasi elektronik atau yang lebih akrab disebut dengan ERP. Nah, ini saya pikir langkah-langkah seperti ini perlu ditingkatkan dan tidak cukup hanya DKI Jakarta, tetapi juga dengan pemerintah pusat nasional, Baik. termasuk juga dengan pemerintah penyangga dalam hal ini kawasan Jabodetabek, JUR. Saya pikir tidak boleh lagi dipisah-pisahkan. Ya, baik Maka, saya. maka nah, Ya, saya ke Pak Mustaqim. Ya, Pak Mustaqim, tanggapan Anda sebagai aktivis lingkungan hidup dengan kondisi kualitas udara di Jakarta yang saat ini masih saja memburuk, sempat berada di posisi pertama. Seperti apa, Pak? Baik, sebenarnya ini sudah terjadi 5 tahun terakhir ini. Mhm. Karena selain dari kendaraan bermotor, kemudian dari konstruksi, kemudian ada industri yang belakangan ini ada program daripada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara. Ini sangat memperparah keadaan di DKI Jakarta. Benar kata tadi Bang Pantas Nainggolan bilang, kita harusnya pemerintah pusat itu seharusnya memang ikut turun andil, karena ini bukan cuma di DKI Jakarta, tapi ada Banten dan Jawa Barat, di mana di situ ada beberapa PLTU yang memang menggunakan batu bara yang cukup masif. Dan kita lihat juga beberapa minggu yang lalu di Marunda, yakni di pelabuhan
daerah Cilincing sana, itu ada oknum apa namanya operator pelabuhan yang melakukan bongkar muat batu bara ini tidak sesuai dengan SOP, sehingga mengakibatkan parahnya polusi udara di DKI Jakarta. Mungkin itu sementara. Baik, banyaknya kegiatan-kegiatan yang akhirnya mengakibatkannya banyak polusi. Salah satunya yang hingga saat ini adalah kemacetan. Tapi kalau kita berbicara kemacetan, sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah menyediakan ada namanya bus Transjakarta yang saat ini juga makin digencarkan, Pak. Untuk bus Transjakarta sendiri semakin diperbaiki fasilitasnya. Menurut Anda sendiri, apakah dengan usaha yang dilakukan pemerintah saat ini masih kurang? Ya, itu salah satunya. Maka masing-masing kita seharusnya sebagai solusi bagi permasalahan polusi di DKI Jakarta. Karena ini bukan cuma di DKI Jakarta, tapi DKI Jakarta ini sebagai daripada hulu industri pembangkit listrik yang menggunakan barat cuaca, maka ada konstruksi, kemudian ada pembangunan. Ya, baik, sepertinya ada gangguan di sinyal Pak Mustaqim. Ya, saya akan bergeser. Yang itu sudah cukup baik. Baik, ya saya akan ke Pak Pantas terlebih dahulu ya Pak Mustaqim. Pak Pantas, tadi Pak Mustaqim sempat menjelaskan beberapa hal seperti konstruksi, kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan polusi, ini mengakibatkan banyaknya polusi di Jakarta. Nah, kira-kira seperti apa sanksi yang harus diberikan bagi mereka? Tapi nanti Pak Pantas kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsroom.